Jadi, flu burung ini cepat sekali menyebarnya. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi karena kemungkinan akan sampai ke Indonesia itu, sangat besar ya. Kita pernah mengalami hal ini ketika saya menjadi Menteri Pertanian, baru saja dilantik, langsung Indonesia mendapat, cobaan serangan flu burung ya, tahun 2004. Jadi 2004, 2005 sebetulnya kita mengalami serangan flu burung hebat pada saat itu. Itu kita, tidak tahu secara pasti ya dari mana, tapi, apa namanya, itu sudah harus kita antisipasi. Seperti tadi Jepang juga memperkirakan dari burung-burung bermigrasi, hal yang sama bisa terjadi untuk Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan harus kita lakukan ya, terutama adalah apabila ada indikasi terserang flu burung, maka daerah itu harus segera diisolasi ya, bahkan apabila ada terjadi kematian flu burung, maka harus segera dimusnahkan dan tidak boleh terjadi apa namanya, perpindahan ya, unggas dari daerah tersebut ke daerah lain dan juga dari daerah lain ke daerah tersebut. Itu secara prinsipnya seperti itu, cara pencegahannya. Oke, baik. Pak Anton, ini sebetulnya sebagai ujian juga untuk Anda pada awal menjadi menteri begitu ya, tahun 2004, 2005 Betul, kita terserang ya. virus flu burung. Sebetulnya Anda mengamatinya agar memang tidak terjadi lagi virus flu burung di Indonesia, pemerintah harus melakukan apa? Ya, vaksinasi sebagai salah satu juga langkah ya, terutama di daerah-daerah yang kemungkinan, menjadi pintu masuk. Tetapi kalau, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau sudah ada indikasi, ini harus segera ya. Langkah segera itu adalah pertama musnahkan unggas ya di daerah itu secara lokal ya. Kemudian tidak boleh ada pergerakan unggas dari tempat yang terpapar ke luar, dari luar ke ya ke dalam. Kemudian daerah sekitarnya dan daerah-daerah yang kemungkinan, terjadi, perpindahan unggas itu harus segera divaksinasi. Itu, Oke. langkah-langkah yang, pernah kita lakukan seperti itu. Oke, baik, Pak Anton. Nah, ini kan untuk mengetahui apakah daerah atau hewan tersebut tentunya terkena atau tidak virus flu burung, tentunya ada berbagai indikasi. Nah, melihat indikasi hewan yang terkena virus flu burung ini seperti apa karakteristiknya? Saya sudah tidak ingat benar, nanti Pak Dawami bisa membantu saya untuk untuk menjawab pertanyaan ini ya. Tapi memang, apa namanya, kematian itu cepat sekali gitu. Indikasi yang paling utama itu, terjadi kematian dalam jumlah massal ya. Itu aja yang saya masih ingat secara ininya. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Ahmad Dawami. Pak Dawami, apakah Anda sudah melihat begitu ya indikasi kematian secara massal yang terjadi pada hewan ternak khususnya? Ya betul, selamat pagi semuanya. Jadi sebenarnya betul apa kata Pak Anton bahwa flu burung ini sebenarnya sejak tahun 2003 itu sudah merebak di mana-mana ya, terutama di Amerika Serikat sampai ke Asia. Yang strainnya memang pada saat itu yang terkenal adalah H5N1 yang strainnya dari burung-burung liar yang berimigrasi di sini. Nah, maaf pada saat itu kita baru mendapatkan masalah flu burung itu sehingga semua hampir kaget dan perlakuannya seperti apa dikatakan Pak Anton, mesti stamping out, diisolasi, kemudian dimusnahkan. Tapi itu menurut saya efektivitasnya khususnya untuk di Indonesia ya memang kurang efektif. Ya karena apa? Karena memang selain biaya tinggi, pemerintah harus mengeluarkan biaya juga deteksinya itu tidak gampang. Deteksi tidak gampang, kemudian peternak-peternak cenderung menyembunyikan. Karena dia tahu bahwa kalau di stamping out, pasti akan mengalami kerugian yang cukup besar. Sehingga saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Anton, satu-satunya adalah dengan pencegahan melalui vaksinasi. Nah, vaksinasi ini sendiri juga cara untuk mengurangi saja semacam asuransi, cara mengurangi untuk pengembangan virus. Tapi intinya bahwa biosecurity di dalam
perkandangan dan peternakan itu tetap harus diperbaiki. Namanya juga virus. Kalau biosecurity-nya, kalau ayamnya sehat, kita semua itu juga pasti akan bagus. Nah, yang saya lihat bahwa pada saat itu ada satu perusahaan yang menangkap hal ini pada tahun 2008, sekitar 2008-2007, sehingga mereka secara aktif melakukan semacam ikut aktif di dalam partisipasi penelitian-penelitian tentang virus, dan akhirnya FAO sendiri juga menyatakan bahwa mulai tahun 2012 kalau tidak salah FAO juga mulai fokus, 2007 sorry, FAO mulai fokus tentang bagaimana bisa menemukan strain lokal untuk vaksin. Lokal itu penyakit yang ada di lokal. Pada saat flu burung masuk pertama kali di Indonesia, semuanya panik. Banyak sekali penyelundupan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, vaksin-vaksin dari Meksiko, dari Amerika Serikat, dari Cina, ya itu Oke. heterolog, tidak efektif. Nah itu di situ. Nah sekarang disitulah vaksin itu merupakan satu cara yang paling efektif untuk menekan perkembangan flu burung.